NGO memang salah satu aktor penting di dalam transnasional, juga dalam national movement. Jadi kehadirannya SPIK sebagai organisasi di sini bukanlah yang tadi itu menjaga keamanan pabrik, ya, atau menjaga keamanan di Simpang 4 di Bangjo begitu ya. Enggak begitu. Tetapi ini adalah menjadi bagian dari mitra pemerintah yang untuk mendukung pembangunan. SPIK berdiri itu sejak tahun 2004 di Yogyakarta. SPIK mengambil angle diskusinya di sektor basic needs, kebutuhan dasar, termasuk juga tentang perubahan iklim. Bagaimana SPIK itu mendapatkan dananya? Satu, mengakses sumber-sumber pendanaan yang sifatnya internasional ya. Caranya ada dua. Cara pertama, kita membuat proposal, ya semacam proposal, lalu apa ide kita tuangkan. Yang kedua, kita sendiri punya aliansi. Jadi ada mitra kita, mitra internasional yang misalnya dia ingin mengembangkan program di Indonesia tentang perubahan iklim atau tentang kesehatan remaja begitu, lalu dia kasih kita semacam budgetnya lah, kasih uang. Salah satu yang sedang kita lakukan itu terkait dengan housing and settlement, perumahan dan permukiman. Isu profiling ini kita lakukan di 5 tempat, di Jakarta 2, di Bandung 1, di Jogja 2, ya kan begitu ya, di 5 tempat. Jadi ya itu yang kita sebut dengan urban profiling. Kita punya tools, kita punya metodologi begitu ya. Ada tools yang mau dipakai. Tetapi kita sengaja memang pingin di dalam profiling ini itu harus warga yang melakukan. Jadi kita tidak mengundang pihak ketiga untuk memprofile. Nah, apa itu isi profile? Adalah informasi-informasi dasar yang ada di tingkat masyarakat itu sendiri. Nah, memilih lokasi maupun desa, SPIK Indonesia itu berorientasi kepada partnership dengan pemerintah. Karena kami meyakini bahwa sebenarnya pemilik wilayah itu adalah pemerintah. Nah, termasuk kita juga di sini. Di dalam melakukan urban profiling ini, kita mengedepankan partisipatori. Nah, dengan partisipatori itu lebih mudah karena mereka yang melakukan pendataan itu. Dalam konteks ini adalah Women Federation, organisasi tadi yang kita bentuk itu, mereka lah yang melakukan pendataan itu. Jadi guys, kami berada di lokasi di mana kami untuk berwawancara. Jadi ya inilah keadaannya guys. Jadi sebenarnya peran SPIK itu tadi memastikan bahwa program ini berjalan, artinya diterima di masyarakat dan sebagainya. Nah, untuk itu ada berapa tahapannya sebenarnya. Jadi kita kerjasama dengan Women Federation yang kemarin sudah disampaikan Pak Dorman. Women Federation itu bentukannya SPIK, jadi federasi perempuan yang mereka awal mulanya itu isu yang mereka tanggapi adalah isu lingkungan, artinya kaitan sampah, kaitan iklim. Nah, itu masuk lewat program namanya PCA, Voices for Just Climate Action. Women Federation ini membantu untuk profiling nih, lingkungannya seperti apa, kemudian mereka memetakan yang butuh itu siapa aja dan lain sebagainya. Awalnya belum ada program ini, tapi ya kaitan itu tadi, terus kaitan persampahan, gimana sampah organik itu bisa selesai di lingkungan rumah, artinya nggak nyampah. Dan sini Kelurahan Gedong Tuo, ini kan masuknya Kelurahan Gedong Tuo, itu mayoritas sampah organik itu sudah diolah di rumah masing-masing. Tapi memang sampah anorganik kita masih berupaya untuk supaya itu nggak nyampah ke apalagi sungai gitu. Nah, bermula dari situ kan terpetakan tuh masyarakatnya seperti apa.
Nah, kami di program Roof ini tinggal melanjutkan. Karena kemarin juga teman-teman Women Federation dengan VCA itu juga mendampingi teman-teman dari Spark yang dari Indianya untuk survei lapangan. Kami Speak pun sebenarnya nggak, kami dari GRP namanya. Oh GR. Itu kayak bank, seingat saya ya. Itu bank. Nah mereka intinya kerjasama dengan dengan Spark. Spark itu dari India. Gitu. Nah India lah permulaan semua program ini. Jadi di sana itu kan ya kita semua tahu banyak non formal settlement. Rumah-rumah itu benar-benar nempel dan nggak layak huni. Ya mirip-mirip gini. Jadi satu rumah gedenya nggak seberapa, tapi di satu rumah ada berapa keluarga. Nah akhirnya ini sebenarnya dari gerakan perempuan di sana. Mereka punya saving untuk kemudian membantu sesama mereka dulu. Gitu. Rumahnya siapa nih yang misalkan nggak layak huni gitu. Nah itu kita bantu bareng-bareng. Itu sebenarnya spirit gotong royong sih sebenarnya yang pengen dibawa ke sini. Dan harapannya dari satu rumah itu bisa menginfluence orang lain juga, tetangga yang misal juga membutuhkan, bisa pakai skema ini untuk kemudian ya mereka bisa punya hunian yang layak lah untuk juga layak itu ya dari segi safety-nya, dia ramah lingkungan. Suasana sederhana, hangat ku temukan tenang.